Ya, di dalam TCP ada konsep three-way handshake. Nah, three-way handshake ini fungsinya buat apa ini ya? TCP is a connection oriented protocol. Jadi dia lebih memprioritaskan connection ya, koneksinya. Nah, this means itu bermaksud bahwa dia mempunyai sebuah cara untuk melakukan tracking gitu ya, dan memastikan data bahwa itu dikirim, bahwa data yang dikirim itu diterima dengan benar gitu ya. It does this through a numbering system called sequence number. Jadi dia melakukan melalui sebuah numbering system. Jadi data yang dikirim itu nanti dia akan diurutkan. Ya. Jadi kalau misal datanya banyak gitu ya. Misal data yang saya kirim itu banyak, nah itu nanti dia akan dibagi menjadi beberapa segmen. Ya, datanya itu akan dipotong menjadi beberapa segmen. Kemudian data yang nanti yang akan dikirim itu nanti dia diberikan sequence number. Jadi urutan numbernya. Ya. Jadi dia akan diberikan sequence number. Kemudian this coupled with other parameters and subsystem ensure reliability. Sebuah numbering system yang dimiliki sequence number this coupled with other parameters. Jadi dia akan dipasangkan dengan parameter yang lain dan sistem yang lain dan memastikan untuk kelayakannya gitu ya. Distributed handshake digunakan oleh setiap TCP, pasangan TCP untuk membuat counterpart that over its support capability to ensure that a common ground it meet. Nah, jadi dia akan dipastikan gitu ya. Jadi dia dilakukan di setiap TCP peer, maksudnya adalah pasangan TCP gitu ya. Kalau misal di sini ada TCP yang client, di sini ada yang TCP servernya. Gitu ya. Nah, kemudian proses pengirimannya ini dilihat ya. Jadi ketika misal ada data yang cukup besar, nah itu nanti dia akan dibagi menjadi beberapa segmen. Atau dipotong menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, kemudian proses three-way handshake ini maksudnya adalah ketika TCP ini melakukan koneksi ke penerima atau receiver gitu ya, dia akan melakukan 3 cara untuk memastikan datanya itu berhasil atau enggak. Nah, kalau di TCP, pertama, segmen yang pertama, dia akan melakukan ini, sinkronisasi, kemudian sequence number-nya, ISN, initial sequence number-nya. Jadi misal sequence number-nya ini nomor berapa, kemudian acknowledge ini untuk apa namanya? Mengambil statusnya gitu ya, mengambil statusnya atau informasi ketika dia dikirim, apakah dia berhasil atau enggak gitu ya. Jadi acknowledge ini untuk mengambil statusnya. Jadi pertama dia akan melakukan ini sinkronisasi ke receiver. Jadi dia dipastikan koneksinya itu berhasil atau enggak. Ya, karena kalau TCP kan connection oriented. Jadi dia dipastikan bahwa koneksinya ini harus berhasil dulu. Kalau yang UDP tadi kan connectionless oriented. Jadi meskipun dia tidak ada salah satu data yang tidak terkoneksi, nah itu tidak masalah kalau di UDP. Nah, karena di TCP ini connection oriented, jadi dia dipastikan bahwa dia harus terhubung terlebih dahulu untuk mengirimkan data. Nah, jadi proses three-way handshake ini ada 3 cara ya. Maksudnya proses three-way handshake ini adalah cara untuk memastikan bahwa data itu dikirim secara benar ke receiver. Jadi tahap pertama, segmen 1 dia akan mengirimkan sinkronisasi SYN, gitu ya. Kemudian dan sequence. ISN ini adalah identifikasi sequence number. Acknowledge-nya 0, jadi statusnya sekarang masih 0. Kemudian
dia mengirimkan ke receiver. Nah, habis itu receiver dia akan mengembalikan informasinya ke sender, ke pengirim. Nah, dia akan mengembalikan ini segmen 2 ini ya. Yang dikembalikan berupa acknowledge sama SYN-nya. Kemudian sequence number-nya dia ditambah 1. Nah, misal di sini sequence number-nya 0. Nah, pada waktu dikembalikan berarti sequence number-nya ini sekarang jadi 1. Nah, terus acknowledge-nya sekarang jadi ISN 2. Ya. Di sini ISN ISN 1-nya tadi kan 0 ya. ISN 1-nya kan 0. Kemudian dari sini dari receiver dia juga akan punya ISN, initial sequence number. Nah, itu diisikan ke acknowledge-nya. Jadi maksudnya acknowledge-nya statusnya sekarang dia adalah misal ISN 2 ini 1 ya. Berarti acknowledge-nya sekarang statusnya adalah jadi 2. Sequence-nya juga jadi ISN 1 plus 1. Sekarang jadi 1 berarti ya. ISN 1 tadi kan 0. Kemudian ketika sudah diterima di sender, dia mengirimkan satu cara lagi untuk memastikan bahwa koneksinya ini terhubung gitu ya. Dipastikan bahwa koneksinya ini terhubung. Nah, di sini di segmen 3 dia akan mengirimkan acknowledge, kemudian sequence number-nya ISN 1 plus 1. Sekarang jadi 2 berarti ya. Kemudian acknowledge-nya ISN 2 plus 1, sekarang jadi 3 acknowledge-nya. Nah, kemudian data baru diterima di receiver. Ya, jadi proses pengiriman data itu dia akan melalui 3 tahapan. Pertama, dia ngecek, dia mengirimkan permintaan koneksi ke receiver, kemudian dia dikembalikan ke sender, bahwa koneksinya sudah terhubung gitu ya, kemudian baru dia mengirimkan datanya. Nah, ini namanya konsep three-way handshake. Pertama, dia meminta request, kemudian dia menerima permintaan, menerima pemberitahuan dari receiver, kemudian baru dia di segmen 3 dia akan mengirimkan datanya. Ya, seperti itu ya. Itu konsep three-way handshake. Jadi dia akan dipastikan bahwa datanya itu benar-benar terkirim. Oke ya, kita kembali lagi ke sini. Ini Transmission Control Protocol. Dalam penggunaannya, TCP mempunyai sifat connection oriented. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa dia akan mendahulukan koneksi. Ya, mendahulukan koneksinya itu harus terhubung terlebih dahulu untuk mengirimkan data. Kelebihan dari TCP yaitu ada error recovery sama flow control. Jadi error recovery ini adalah dia akan mengembalikan sebuah, contohnya ya, mengembalikan sebuah notifikasi error ketika datanya itu tidak terkirim secara benar. Kemudian yang flow control, nah dia ini untuk mendeteksi apakah aliran datanya itu sesuai dengan prosedur dan dipastikan apakah datanya ini terkirim atau enggak. Nah, itu fungsi dari flow control untuk mengontrol ya. Nah, kalau misal tidak sesuai prosedur, maka dia akan menampilkan error recovery-nya. Jadi dia akan menampilkan errornya itu apa gitu ya. Nah, ini TCP header-nya. Nah, jadi di data yang dikirimkan itu nanti datanya akan dikasih header. Header ini informasi tambahan gitu ya. Informasi tambahan di datanya. Jadi ketika contohnya ya, kalau misal sampai mengirimkan
data lewat kantor pos, nah itu kan harus sampean cantumkan ya. Alamat tujuannya siapa, kemudian nomor teleponnya siapa, kemudian ya alamatnya di mana, informasi tambahannya seperti apa. Di proses pengiriman data melalui sebuah jaringan, nah itu konsepnya juga sama. Ada informasi tambahan. Nah, informasi tambahan ini namanya header. Ya. Informasi tambahan ini namanya header. Kalau di TCP, headernya ini lebih banyak. Mulai dari source port, destination port, sequence number, acknowledgement number. Nah, makanya ketika di three-way handshake, tadi ya, ketika dia akan melakukan cara yang segmen satu tadi ya, dia akan mengirimkan sequence number sama acknowledge number. Oke. Nah, kemudian ada informasi yang banyak juga ini. Ada data offset, window, checksum, urgent pointer, option, padding, dan lain sebagainya. Oke, ini flow control ya. Jadi untuk mengecek alur datanya itu sesuai dengan formatnya atau enggak. Nah, ini ada proses flow control. Nah, flow control di sini dia memastikan bahwa acknowledgement-nya atau sequence number-nya itu sesuai dengan konsep three-way handshake atau enggak. Gitu ya. Nah, konsep three-way handshake tadi yang sesuai prosedur. Mana tadi ya? Nah, ini tadi ya. Kalau sesuai prosedur seperti ini, maksudnya scene segmen 1 itu berisi tentang scene, sequence-nya ISN1, kemudian acknowledge-nya 0. Nah, kemudian yang kedua, acknowledge-nya dia mengirimkan acknowledge sama scene, kemudian sequence number-nya itu ISN1 plus 1, dan act-nya ISN2. Dan segmen 3, dia mengirimkan acknowledge, sequence-nya ISN1 plus 1, acknowledge-nya ISN2 plus 1. Ya, jadi untuk flow control, ini nanti dia untuk ngecek apakah sudah sesuai dengan proses three-way handshake atau belum. Nah, error recovery, ini proses pengirimannya ya. TCP sender, dia akan mengkompres data. Mengkompres data ini dia akan membagi data menjadi lebih kecil-kecil gitu ya ukurannya. Nah, kemudian ketika data dikirim, dia akan dikompres di TCP receiver. Ya. Kemudian di TCP receiver, dia akan mengkompres balik, mengirimkan acknowledge, kemudian di TCP sender dia dikompres lagi. Nah, kemudian di TCP sender nanti dia akan melihat statusnya. Apakah datanya itu sudah terkirim secara benar atau enggak. Nah, kalau misal tidak terkirim secara benar, maka dia akan mendapatkan ini. Kalau misal corrupted data ini ya, kalau misal pada waktu dikompres di TCP receiver, nah ini ada corrupted data, maka dia akan ini checksum error data not act, jadi dia akan memberikan status bahwa datanya tidak terkirim. Ini ya. Kemudian dikirim ke sini no act data retransmit, disuruh mengirim ulang. Nah, kemudian retransmit negatif or zero dan sequence number mengubah uncompressed paket. Nah, jadi di sini dia akan dikirimkan errornya itu apa, gitu ya. Errornya itu apa saja dan disuruh mengirimkan ulang. Oke ya, jadi proses error recovery-nya itu seperti itu. Dia akan melakukan koneksi dulu gitu ya. Kalau koneksinya ini sudah benar, maka dia tidak akan mengirimkan error recovery. Kalau koneksinya ini ada yang salah, nah misal di sini di dekompres pada waktu diterima di TCP receiver, nah ini kok ada corrupted data, maka dia akan ini mengirimkan checksum error, data not act, jadi maksudnya status datanya itu tidak terkirim, kemudian disuruh mengirim transmit ulang, nah, terus di sini nanti dia akan muncul pemberitahuan. Ya, di TCP sender nanti dia akan muncul pemberitahuan bahwa datanya tidak terkirim. Oke.
Transmission Control Protocol. TCP connection between proses 1 dan 2 communication melalui TCP connection yang dibawa oleh IP datagrams. Nah, ini gambaran gambaran dari proses di layernya ya. Nah, ini ada IP datagram, kemudian IP tadi kan di network layer. Nah, kemudian masuk ke layer keempat ya. Dia akan masuk ke network layer. Nah, di sini dia menggunakan protokol TCP. Nah, di protokol TCP dia akan mencoba transmit data ke host B ya, untuk melakukan koneksi melalui TCP. Nah, kemudian kalau koneksinya sudah berhasil, maka dia akan melakukan proses selanjutnya, yaitu pengiriman data, gitu ya. Nah, ini tadi ya, konsep three-way handshake ini tadi ya. Sender, send paket 1, kemudian dari receiver menerima paket 1 dan membalas dengan sebuah X1. Ya, kalau X1 yang berarti maksudnya adalah statusnya berhasil terkoneksi gitu ya. Kemudian baru di sender menerima ACK yang dari receiver dan mengirimkan paket 2. Jadi mengirimkan paket datanya gitu ya. Konsep three-way handshake-nya tadi. Nah, aplikasi window principle. A, bit yang mentransmisi dan telah mengirim ACK. B, byte terkirim tapi belum menerima ACK. Kemudian C, byte dapat dikirim tanpa menunggu ACK. Kemudian D, byte belum dapat dikirim. Ini apa maksudnya? Konsep TCP, kok langsung aplikasi window principle. Ya, untuk aplikasi window principle ini kita lewati dulu. Karena ini PPT-nya Oke, untuk sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Untuk yang aplikasi window principle ini kita lewati dulu aja ya. Soalnya saya agak bingung jelasinnya ini ya. Habis konsep TCP atau aplikasi window principle. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan mengenai TCP sama UDP? Silakan. Oke, ada yang pengen ditanyakan atau enggak? Tidak, Pak. Enggak. Jadi cukup paham ya mengenai TCP sama UDP, konsepnya itu seperti apa. Kalau UDP tadi lebih bersifat apa? Connectionless atau connection oriented? Kalau yang UDP? Ya, ada yang bisa bantu jawab? Kalau UDP itu berorientasi lebih kemana? Connectionless atau connection oriented? Connectionless. Connectionless. Maksudnya gimana connectionless oriented itu? Mengabaikan keutuhan data Mengabaikan keutuhan data. dalam proses transfer file. Oke. Kalau connectionless orientation itu berarti dia tidak terlalu memperdulikan apakah datanya nanti itu terkoneksi secara utuh atau tidak gitu ya.
Kalau yang connection oriented, nah itu ketika pada waktu pengiriman data harus dipastikan dulu koneksinya itu harus sudah terhubung atau belum. Ya, itu perbedaan dari connectionless sama connection oriented. Oke, kalau nggak ada yang pengen ditanyakan, ya, untuk praktikumnya, mana di praktikumnya? Nah ini ya. Nah, untuk praktikum TCP sama UDP ini nanti kita akan buat sebuah soket programming ya. Nah jadi nanti sampean butuh dua Linux di VirtualBox-nya atau VMware-nya, ya. Butuh dua Linux. Nah kemudian di sini sudah ada codingannya, ya. Sudah ada codingan untuk yang UDP sama TCP-nya. Nah, untuk soket programming, ya saya jelaskan sedikit ya. Untuk soket programming, ini adalah pemrograman soket. Nah, jadi ketika kita berbicara soket programming, maka harus ada dua unsur. Nah, yaitu eh, satunya sebagai klien dan satunya sebagai server. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi kan, kalau soket ini sebagai jembatan, ya sebagai jembatan. Eh, kalau kita berbicara soket programming, berarti dia sebagai jembatan antara programming yang ada di server dan programming yang ada di klien. Ya. Nah, di sini tugas pendahuluannya jelaskan secara singkat tentang three-way handshake di aplikasi TCP. Kemudian jelaskan perbedaan TCP dan UDP. Ini nanti dikerjakan ya. Kemudian untuk percobaan, nah nanti sampean harus butuh dua Linux di VMware-nya sampean. Nah, satunya bisa bertindak sebagai server dan yang satunya bertindak sebagai klien. Nah, untuk yang di klien, nanti silakan ini copy codingannya ya. Sampean copy codingannya, kemudian sampean taruh di folder sendiri gitu ya. Di folder sendiri. Sampean tahu ini caranya ngopi ke codingan bahasa C. Ini tahu enggak cara menggunakan ini? Nah, jadi Enggak, Pak. ini tinggal di copy, kemudian di terminal Linux. Nah, ini sampean copy dulu ya. Sampai sini. Sampai sini. Nah, kemudian di terminal Linux itu sampean pakai nano. Nah, untuk membuat editor itu kan sampean bisa menggunakan nano ya. Nah, ini saya nggak bisa install Ubuntu karena ini laptopnya ini ya. Sudah penuh semua ya. Ini tinggal 7 GB, ini 7 GB. Ini hard disk eksternal ya. Ini hard disk eksternal. Nah, jadi tadi Pak, itu nanonya di nano biasa atau ada kayak nano etc/apa gitu, Pak? ya nggak usah. Jadi saya jelaskan ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, di sini nama filenya client udp.c. Ini bisa diedit enggak ya? Nah, jadi ketika sampean tinggal menambahkan sini ya. Nah, nanti di terminalnya sampean tinggal tambahkan ini. Sampean buat folder dulu ya. CD buat folder dulu.
buat folder dulu, kemudian sampean masukkan, misal saya sudah buat folder CD UDP. Nah, ini kan nanti masuk ke folder UDP. Nah, kemudian di folder UDP ini sampean buat ini editornya nano client udp.c. Nah, tinggal enter. Nah, kemudian nanti kan akan muncul apa namanya? Editornya gitu ya. Nah, nanti tinggal ini sampean copy, sampean paste di situ. Oke ya. Ini di Linux yang pertama. Nah, kemudian sampean buat lagi di Linux yang kedua. Nah, sampean bikin folder lagi gitu ya. Misal server server UDP nama foldernya. Nah, nanti tinggal di cd server UDP. Nah, habis buka foldernya, kemudian baru nano lagi. Ini namanya server UDP C, di enter. Nah, nanti kan akan muncul editornya, kemudian ini di copy. Ya kan, simple kan ya. Tinggal copy paste aja. Nah, mari sudah selesai. Langkah percobaan. Setelah selesai menulis dan menyimpan program, pastikan GCC sudah terinstall pada sistem operasi. Nah, jadi GCC-nya itu harus sudah terinstall dulu. Nah, cara ngeceknya ini, dpkg -l grep GCC. GCC itu apa? GCC ini adalah compiler bahasa C. Ya, compiler bahasa C. Jadi untuk untuk ngeran program ini, sampean harus sudah menginstal GCC. Nah, cara ngeceknya seperti ini. Kemudian kalau belum terinstall, maka diinstal dulu apt-get install GCC 4.3. Kalau sampean pengen versi 4.3 atau sampean lihat di dokumentasinya GCC, kalau misal pengen yang terbaru ya silakan. Atau nanti tinggal diupdate juga silakan. Jadi bisa mengikuti cara ini kalau belum menginstal GCC. Nah, kemudian kompilasi dan jalankan program di atas. Nah, ini cara menjalankannya ya. GCC -o server udp.c. Server udp.c ini nama apanya? Nama filenya tadi. Kalau server udp ini sebenarnya boleh sampean nggak sesuai dengan namanya juga boleh, tapi lebih enaknya sesuaikan dengan nama filenya ya. Jadi gcc -o server udp.c. Kemudian ini masih compile ya, gcc -o ini masih compile. Kemudian untuk melakukan running pakai ini /server udp. Jadi server udp ini adalah apa namanya ini? Variabel baru yang sampean buat di sini itu ya, untuk melakukan compile server udp.c. Nah, ini cara ngerannya, ini cara compile-nya. Ini pada sisi server harus dijalankan dulu. Kemudian baru pada sisi klien dijalankan. GCC -o klien udp.c, kemudian di run. Nah, di sini ada catatan, sebelum menjalankan program di atas, jalankan dulu wireshark di sisi klien. Nah, wireshark ini fungsinya untuk melihat header, untuk melihat flow kontrolnya gitu ya. Nah, jadi nanti wireshark-nya dinyalakan terlebih dahulu. Kemudian amati output yang dihasilkan dari program di atas, catat informasi, cek port. Nah, untuk ngecek port pakai ini. Ya, di sini sudah cukup apa namanya? Peruntutannya sudah cukup jelas ya cara membuatnya. Nah, kalau sudah nanti silakan dianalisa hasilnya seperti apa. Itu yang UDP. Kalau yang TCP sama ya. Prosesnya juga sama, sampean bikin folder dulu untuk yang TCP di klien. Nanti tinggal nano gitu ya, nano client tcp.c, nanti dia akan membuka editornya, kemudian ini di copy codingnya.
Oke ya. Nanti tinggal diikuti alurnya ini. Kemudian juga diperhatikan ini ya, catatan-catatannya. Nomor port yang digunakan, jumlah koneksi yang diperbolehkan, jumlah bit. Ini juga diperhatikan, jadi biar lebih paham untuk codingannya. My address, IP address server, IP address client. Nah, ini address any diisi dengan IP address server. Nah, ini juga nanti perlu diperhatikan. Soalnya ketika melakukan koneksi seperti ini, dia harus dituliskan alamat IP yang akan dituju itu yang mana gitu ya. Jadi silakan dibaca untuk mendapatkan nomor IP dari klien. IP string copy. Oke, ya nanti silakan dicoba. Terus kalau misal ada yang dibingungkan nanti bisa ditanyakan di grup ya. Tanyanya di grup aja ya. Jadi biar yang lain juga tahu kalau misal ada permasalahan yang sama. Oke ya, sampai sini ada yang pengen ditanyakan untuk praktikumnya? Ada yang pengen ditanyakan atau enggak? Cukup, Pak. Klien. Modulnya sudah saya ini ya, sudah saya upload di Classroom. Nah, kalau misal nanti pada waktu percobaan ini codingannya ini bermasalah, sampean bisa ini ya, cari codingan yang lain yang berkaitan dengan TCP sama UDP. Ya, barangkali pada waktu nyoba nanti error, ini sampean boleh cari program yang lain. Soalnya ini sudah cukup lama juga ya. Sudah cukup lama juga untuk modulnya ini. Nah, jadi barangkali di sini ada kesalahan atau misal ada error pada waktu sampean ngoding ini, nanti sampean bisa cari referensi yang lain. Ada banyak referensi kok tentang TCP sama UDP. Ya, jadi silakan dicoba dulu nanti. Ya, semoga berhasil. Kalau memang
ada yang tidak berhasil, coba sampean menggunakan codingan TCP atau UDP dari referensi yang lain. Terus dicantumkan ya di laporan resminya nanti website mana yang sampean gunakan. Nah, pakai ini juga bisa. Nah, nanti bisa dianalisa seperti ini ya, pakai WireShark. Ya, ada yang pengen ditanyakan? Nggak ada? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada bisa kita akhiri ya untuk mata kuliah jaring.